bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah pengorbanan besar. Namun, di balik semua penderitaan dan kesedihannya, ia berharap bahwa anaknya suatu hari akan menemukan jalannya kembali, meskipun ia tidak bisa berada di sana untuk melihatnya. Dengan hati yang berat, ia kembali ke istana, meninggalkan bayinya yang telah dihanyutkan, tetapi tidak pernah melupakan janji di dalam hatinya untuk selalu mencintainya. Sementara itu, bayi yang dihanyutkan itu tidak hilang begitu saja. Takdir telah menyiapkan perjalanan yang lebih besar bagi anak yang kelak akan dikenal sebagai Sunan Giri, seorang pemimpin yang akan membawa perubahan besar bagi tanah Jawa dan umat Islam. Di luar sana, di tengah ombak laut yang menerjang, nasibnya belum selesai. Di tengah lautan yang luas, ketika bayinya dihanyutkan oleh tangan ibu yang penuh penderitaan, takdir berbicara lain. Alih-alih tenggelam, keranjang kecil yang berisi bayi tersebut tersangkut di batu karang, dan berkat kehendak Tuhan, seorang rombongan saudagar Muslim yang sedang melintasi perairan Belambangan menemukan bayi itu. Para saudagar tersebut yang sedang dalam perjalanan menuju pesisir Jawa segera membawa bayi itu ke kapal mereka, merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam nasib bayi tersebut. Di kapal itu, mereka merawat dan menyelamatkan sang bayi, yang di kemudian hari dikenal sebagai Sunan Giri. Para saudagar Muslim itu melihat tanda-tanda kebesaran dalam diri sang bayi, kelembutan hati dan ketajaman pikirannya yang luar biasa untuk ukuran seorang anak. Mereka memperkenalkannya pada ajaran Islam sejak dini, memberikan pendidikan dan nilai-nilai agama yang kelak akan membentuk jalan hidupnya. Meskipun jauh dari Belambangan, dari tanah kelahirannya, takdir sang bayi telah digariskan untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Sunan Giri tumbuh besar di tanah Jawa, di bawah bimbingan para saudagar dan guru-guru Muslim yang mengajarkannya ilmu agama, serta memperkenalkannya pada dunia yang jauh lebih luas dari Belambangan. Seiring berjalannya waktu, ia semakin dikenal sebagai seorang yang saleh dan bijaksana. Jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sebuah kenangan yang samar tentang tanah kelahirannya dan sosok seorang ibu yang harus ia lupakan demi keselamatan dirinya. Namun, meskipun tidak tahu siapa orang tuanya, Sunan Giri merasakan ikatan yang kuat dengan tanah kelahirannya. Sebuah panggilan yang terus bergema di dalam hatinya untuk kembali ke Belambangan, untuk membawa kebaikan dan memperkenalkan ajaran Islam kepada mereka yang masih terikat pada kepercayaan lama. Sementara itu, di Belambangan, Dewi Sekardadu mengalami nasib tragis akibat perintah ayahnya. Setelah mengusir Syekh Maulana Ishak dan menghanyutkan bayinya, Prabu Menak Sembuyu tidak merasa puas. Tak lama setelah kejadian itu, Dewi Sekardadu semakin terisolasi dalam istana. Keterasingannya dengan dunia luar dan perasaan bersalah yang mendalam menghancurkan jiwanya. Setiap hari, ia mengingat bayinya yang telah dihanyutkan ke laut, berharap suatu saat akan ada kabar tentang keselamatannya. Namun, Prabu Menak Sembuyu semakin keras hati. Dewi Sekardadu terus didera kesedihan, dan dalam keputusannya ia menjadi semakin lemah. Tak lama kemudian, akibat tekanan mental yang begitu berat, Dewi Sekardadu jatuh sakit. Keadaan fisiknya semakin memburuk dan ia meninggal dalam kesendirian yang memilukan. Kematiannya, yang tidak banyak diketahui orang, adalah sebuah akhir yang tragis bagi seorang ibu yang telah melakukan pengorbanan besar untuk keselamatan anaknya. Dewi Sekardadu mengakhiri hidupnya dengan harapan, meskipun tak pernah bisa melihat anaknya tumbuh menjadi sosok besar, bahwa suatu hari nanti Sunan Giri akan membawa kebaikan bagi dunia. Sunan Giri, yang pada akhirnya dikenal sebagai salah satu wali besar dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa, mencapai ketenaran yang luar biasa. Keilmuannya dalam agama dan kebijaksanaannya dalam memimpin menjadikannya sosok yang dihormati oleh umat Islam, dan pengaruhnya meluas ke berbagai wilayah. Ia mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam, yang melahirkan banyak ulama dan tokoh penting. Namun, di balik ketenaran Sunan Giri, ada sebuah kisah yang terlupakan, yakni kisah ibunya, Dewi Sekardadu.
Seiring berjalannya waktu, nama Dewi Skardadu terhapus dari catatan sejarah. Ia hanya dikenal sebagai ibu dari Sunan Giri, tanpa pengakuan atas pengorbanannya yang luar biasa. Padahal dialah yang telah mengandung dan melahirkan Sunan Giri, serta merelakan anaknya untuk dihanyutkan demi keselamatan. Tak ada catatan yang menceritakan bagaimana ia harus menghadapi perasaan terasing dan dihancurkan oleh keputusan ayahnya, Prabu Menak Sembuyu. Sementara itu, di Blambangan, nasib Dewi Skardadu berakhir tragis. Setelah perintah pengusiran suaminya dan pengorbanannya terhadap anaknya, ia hidup dalam kesepian dan kesedihan yang mendalam. Keputusannya membuatnya semakin terisolasi, dan pada akhirnya ia meninggal dalam kesendirian, tanpa ada yang tahu atau mengenang pengorbanannya. Ketenaran Sunan Giri semakin berkembang, tetapi ibunya tetap dilupakan dalam narasi sejarah. Keberadaannya hanya terukir dalam ingatan yang samar, seolah ia hanyalah bayang-bayang dari seorang anak yang besar. Namun, dalam hati Sunan Giri, meskipun tidak pernah mengenal ibunya, cinta dan pengorbanan Dewi Skardadu tetap abadi, menjadi bagian dari takdir yang membentuk dirinya. Mengapa Dewi Skardadu, ibu dari Sunan Giri, tidak banyak disebut dalam sejarah Islam Jawa? Meskipun pengorbanannya besar, namanya tidak pernah tercatat dengan terang dalam narasi besar sejarah yang berkembang. Sejarah seringkali memfokuskan perhatian pada tokoh-tokoh besar yang membentuk peradaban, sementara peran perempuan, terutama dalam konteks ibu dari seorang wali besar, sering terabaikan atau terlupakan. Dewi Skardadu tidak hanya seorang ibu, tetapi juga seorang perempuan yang terjebak dalam benturan antara cinta keluarga dan keyakinan yang lebih besar. Ia dipaksa untuk membuat pilihan tragis, menghanyutkan bayinya demi keselamatan sang anak. Namun, dalam perjalanannya, Dewi Skardadu justru menjadi korban dari struktur patriarki yang kuat dalam masyarakat Blambangan dan bahkan dalam sejarah Islam itu sendiri. Ketika Sunan Giri mencapai puncak ketenaran, narasi sejarah lebih sering memfokuskan pada perjuangannya sebagai ulama besar daripada mengenang pengorbanan ibunya yang tak kenal pamrih. Selain itu, narasi sejarah Islam di Jawa cenderung lebih menyoroti tokoh laki-laki, dan peran perempuan dalam pembentukan sejarah seringkali tersisih. Dewi Skardadu, meski merupakan sosok penting dalam perjalanan hidup Sunan Giri, tidak mendapatkan tempat yang setara dalam ingatan kolektif. Keberadaan Dewi Skardadu terhapus bukan hanya oleh waktu, tetapi juga oleh konstruksi sejarah yang lebih memilih untuk mengabaikan peran perempuan dalam cerita besar peradaban. Meskipun namanya tidak tercatat dengan jelas dalam sejarah, pengorbanan dan cinta yang ia berikan tetap berbekas dalam hati Sunan Giri, yang meskipun tidak mengenalnya secara langsung, membawa jejak ibunya dalam setiap langkah perjuangannya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini bersama kami di Kitab Mawas Diri. Semoga perjalanan sejarah yang telah kita bahas hari ini memberi kita pemahaman lebih dalam tentang pentingnya peran ibu dalam kehidupan, meskipun terkadang namanya terhapus oleh waktu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah sejarah yang menggugah dan bermakna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.